Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tian Anissa. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah perkembangan fisik dan motorik anak. Jadi, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari dia mulai lahir sampai dia mati atau meninggal dunia. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah. Perkembangan merupakan konsep yang memiliki perubahan yang bersifat kuantitatif dan juga kualitatif yang menyangkut aspek mental ataupun psikologi. Perkembangan fisik atau motorik dapat diartikan sebagai unsur kematangan dari pengendalian gerak tubuh. Perkembangan fisik memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, perkembangan fisik seorang anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Sementara secara tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi cara pandang anak terhadap dirinya sendiri dan cara pandang anak terhadap orang lain. Perkembangan fisik berjalan seiring dengan perkembangan motorik. Dalam proses perkembangannya, perkembangan fisik akan mempengaruhi kemampuan motorik. Perkembangan fisik lazimnya ditandai dengan perubahan pada tinggi dan berat badan anak, serta bentuk tubuh dan juga perkembangan otaknya. Jika perkembangan fisik anak berkembang dengan baik, tentu akan berpengaruh pada keterampilan motoriknya. Seiring perkembangan fisik yang beranjak matang, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Perkembangan fisik yang beranjak matang, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan ataupun minatnya. Anak cenderung menunjukkan gerakan motorik yang gesit dan lincah, seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, dan sebagainya. Dalam psikologi, kata motor adalah kegiatan yang melibatkan otot-otot dan gerakan-gerakannya, atau motor adalah segala keadaan yang meningkatkan atau menghasilkan stimulasi atau rangsangan terhadap kegiatan organ fisik. Jadi, motorik adalah gerakan tubuh atau bagian-bagian yang dilakukan secara sengaja dan terkendali yang terorganisir seperti melepaskan tangan, menggerakkan kaki untuk berjalan, dan sebagainya. Kemudian, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan fisik dan motorik anak. Perkembangan individu itu berlangsung sepanjang hayat, dimulai sejak masa pertemuan sel ayah dan ibu atau dikenal dengan periode prenatal dan berakhir pada saat kematiannya. Perkembangan individu itu bersifat dinamis. Perubahannya kadang-kadang lambat tetapi bisa juga cepat, berkenaan dengan salah satu aspek atau beberapa aspek perkembangan lainnya. Perkembangan tiap individu itu juga tidak selalu seragam. Dalam perkembangan individu dikenal dengan prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Yang kedua, setiap anak memiliki kecepatan tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, perkembangan secara relatif
beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Yang keempat, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur. Dan yang kelima, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju khusus. Prinsip ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Sampai usia 2 tahun, anak memusatkan untuk mengenal lingkungannya, menguasai gerak-gerik fisik dan belajar berbicara. Pada usia 3-6 tahun, perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial atau belajar bergaul dengan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan juga fungsi dari perkembangan fisik dan juga motorik anak. Salah satu aspek perkembangan yang cukup signifikan dalam kehidupan anak adalah perkembangan fisik. Ditinjau dari aspek perkembangan fisik bahwa secara umum perkembangan fisik anak mencakup 4 aspek. Yang pertama, sistem syaraf, yang dimana sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan juga emosi anak. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan juga kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang ataupun aktif dalam suatu kegiatan. Yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, proporsi tubuh, dan lainnya. Perkembangan keterampilan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Adapun beberapa alasan tentang fungsi perkembangan motorik bagi konstelasi perkembangan individu antara lain yang pertama, melalui keterampilan motorik, anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh rasa senang. Yang kedua, melalui keterampilan motorik, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya ke kondisi bebas atau tidak bergantung. Yang ketiga, melalui keterampilan motorik, anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah. Yang keempat, melalui perkembangan motorik yang normal, memungkinkan anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Dan yang kelima, perkembangan keterampilan motorik sangat penting bagi perkembangan self-concept atau kepribadian anak. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peranan lingkungan dalam perkembangan fisik dan motorik anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak sebenarnya merupakan suatu kesatuan dan menyeluruh. Peran aktif orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya sangat diperlukan, terutama pada saat mereka masih berusia di bawah 5 tahun atau balita atau batita. Seorang bayi yang baru lahir sangat bergantung dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga, khususnya orang tua, ayah dan ibunya. Peran aktif orang tua tersebut merupakan usaha secara langsung terhadap anak dan peran lain yang penting dalam menciptakan lingkungan rumah sebagai lingkungan sosial yang pertama dijumpai oleh anak. Ada beberapa karakteristik sikap orang tua dalam pengasuhan, pembinaan, dan pendidikan anak. Salah satunya adalah karakteristik sikap demokrasi, yaitu memperlakukan anak sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak dan memperhatikan serta mempertimbangkan keinginan-keinginan anak. Anak dengan pola pengasuhan demokratis akan menunjukkan sikap atau perilaku tanggung jawab yang besar, dapat menerima perintah dan dapat diperintah dengan wajar, dapat menerima kritik secara terbuka, memiliki keberanian untuk berinisiatif dan kreatif, memiliki emosi yang stabil, dapat menghargai pekerjaan dan jerih payah orang lain, mudah beradaptasi, lebih toleransi, mau memiliki kontrol diri yang besar, dan lain-lain.
Perkembangan fisik motorik sangat berperan penting bagi seorang anak. Selain melatih kelincahan dan kecekatan, dapat memberikan motivasi kepada anak dalam berinteraksi dan sebagainya. Selain melatih kelincahan dan kecekatan, dapat memberikan motivasi kepada anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Bahkan bila difungsikan dengan baik, perkembangan fisik dan motorik ini mampu meningkatkan kecerdasan anak. Selain orang tua atau pendidik maupun orang dewasa di sekeliling anak, perlu merespon dan memberikan waktu atau kesempatan kepada anak dalam melakukan berbagai gerakan yang dapat membantu dalam mengembangkan fisik dan motoriknya. Terima kasih. Demikianlah penjelasan saya mengenai perkembangan fisik motorik anak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.